Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama saya Rio Teguh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial dalam penggunaan software Atoll untuk melakukan suatu proses dan juga ingin mengetahui statistik pada capacity planning. Nah, untuk capacity planning itu kita terdapat beberapa step atau beberapa tahap dalam melakukan sebuah mencari untuk mengetahui atau mencari hasil simulasi statistik pada capacity planning. Nah, di sini sudah ada beberapa tahap ya, yang mungkin sudah saya ringkas. Ya, terdapat 5 poin. Untuk yang pertama itu di sini kita akan melakukan suatu alokasi ANR. Nah, di mana alokasi ANR ini kita menggunakan konsep dari sebuah ANR. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita akan melakukan suatu simulasi untuk mengalokasi PCE. Nah, di mana nanti konsep tersebut kita menggunakan sebuah konsep PCE atau bisa kita sebut dengan physical cell ID ya. Nah, kemudian baru di sini kita akan melakukan proses tahap capacity planning. Nah, nanti pada saat proses ini nanti kita akan mengatur pencarian session untuk user throughputnya. Nah, kemudian nanti pada tahap yang keempat terdapat sebuah simulasi traffic, di mana simulasi traffic ini nanti dia akan mencari eh, perbandingan antar throughput hasil simulasi dengan metode Monte Carlo. Nah, nanti yang dibandingkan itu biasanya itu hasil planningnya. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan mengetahui pas pada saat di prosesnya. Nah, kemudian di langkah terakhir nanti kita akan menampilkan hasil simulasi. Nah, hasil simulasi ini nanti berupa sebuah statistik di mana nanti dihasilkan sebuah pesan-pesan atau beberapa parameter yang akan disampaikan pada pesan yang disampaikan pada atol ya. Ya, di sini masih bersama saya Rio. Ya, yang orangnya kece. Ya, kece nggak jelas ya. Ya, di sini kita langsung saja membuka sebuah software atol, karena software atol di sini sifatnya portable ya. Kemudian kita langsung buka saja. Ya, sticky note-nya menutupi layar ya. Ya. Nah, di sini seperti pada pertemuan eh, yang sebelumnya untuk coverage planning. Nah, di sini kita akan melakukan capacity planning, di mana kita akan melakukan sebuah planning yang sudah kita buat pada prosedur yang ada di coverage planning yang di video sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan membuka sebuah file, di mana file itu yang sudah pernah kita pakai pada saat melakukan coverage planning. Ya, dengan cara kita klik file, kemudian kita open. Nah, nah di sini ada salah satu beberapa file yang sudah tersimpan. Nah, kemudian saya akan menggunakan file dengan nama Rio Ganteng. Nah, nanti kita pilih. Oh, kita open. Nah, kemudian ini adalah hasil petanya yang hasil coverage yang sudah saya buat di sebelumnya. Nah, ini yang berwarna-warna ini adalah sebuah site-nya ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan tahap pertama, yaitu melakukan simulasi untuk alokasi ANR. Nah, biasanya kalau secara teori untuk alokasi ANR itu menggunakan sebuah konsep ANR, di mana konsep ANR tersebut itu adalah salah satu fungsi dari eh, SON ya, atau self organizing network. Biasanya itu pada konsep ANR ini dia digunakan untuk menghubungkan sel satu dengan sel yang lain. Nah, jadi menghubungkan antar sel
agar terjadi handover yang baik, istilahnya pada proses handover itu berjalan dengan lancar ya. Nah, jadi biasanya kalau handover itu dia proses komunikasi, di mana nanti komunikasi tersebut tidak akan terputus walaupun berpindah site atau berpindah sel. Nah, kemudian kalau untuk secara teori mungkin bisa Anda pelajari di modul atau di internet cukup banyak ya. Nah, nanti di sini kita akan melakukan sebuah simulasi alokasi ANR. Nah, dengan cara kita pilih sebuah tab yang ada di network. Ya. Nah, kemudian kita pilih transmitter. Ya, kita pilih transmitter. Nah, ini kan banyak site. Ya, terdapat beberapa banyak site. Kemudian kita klik kanan saja. Nah, kemudian di sini kita cari neckboard. Nah, setelah pilih neckboard, kita pilih intra teknologi. Nah, setelah intra teknologi baru kita pilih yang automatic allocation. Nah, nanti kita akan melakukan proses simulasi untuk mengalokasikan sebuah ANR. Ya, bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat beberapa ini ya, proses ya. Di mana ya di sini dimana ini akan dilakukan sebuah proses untuk alokasi ANR. Nah, nanti kita akan menggunakan sebuah intercept distance atau jarak antara site jarak maksimal untuk intersite-nya. Kemudian nanti kita akan lakukan calculate. Ya. Ya, mungkin di sini sedikit memakan waktu yang cukup lama. Nah, nanti pada alokasi tersebut itu nanti dia akan secara otomatis membuat sebuah kalkulasi atau menghitung secara otomatis atau menghitung sendiri alokasi ANR-nya berdasarkan jarak yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti secara otomatis dia akan memproses. Nah, ini dia akan melakukan alokasi neckboard secara otomatis dan juga melakukan sebuah kalkulasinya secara otomatis ya. Ya, ini sudah selesai. Nah, dia di sini berhasil ya. Kemudian kita close. Nah, ini adalah sebuah hasil dari alokasi ANR-nya yang sudah dikalkulasi ya. Kemudian kita commit. Ya, kita pilih commit. Nah, dia akan di deskripsinya itu yang pesan-pesan tambahan tadi yang ada di neckboard itu akan ditambah. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini sudah terdapat beberapa pesan dari deskripsi yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di sini kita akan setelah kita melakukan alokasi ANR, kita akan melakukan simulasi untuk mengalokasikan PCI. Nah, di sini biasanya untuk alokasi PCI ini menggunakan konsep PCI ya. Untuk secara teorinya biasanya itu untuk mencari sel pada user equipment atau UI, sehingga pada setiap sel itu wajib memiliki PCI yang unik dibandingkan sel-sel yang di sekitarnya. Jadi di setiap sel itu dia harus wajib mempunyai sebuah PCI. PCI-nya itu adalah PCI yang terbaik. Di antara untuk PCI yang terbaik itu, jadi dia memiliki PCI yang terbaik di antara sel-sel yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan melakukan simulasi alokasi PCI-nya. Nah, dengan cara kita pilih network. Ya.
Terus kemudian kita pilih transmitter, kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih yang AFP. Setelah itu kita pilih automatic allocation. Nah, kemudian pada sebuah window automatic resource allocation, di sini kita hanya mengatur atau mengganti alokasinya saja. Nah, kemudian alokasi yang akan kita gunakan adalah ini physical cell ID, karena kita menggunakan alokasi PCI. Nah, selanjutnya di sini kita sudah tidak usah di setting. Kemudian kita pilih start. Nah, di sini mungkin proses yang akan dipakai itu cukup panjang ya progresnya, dan cukup memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini terdapat pesan task calculation start. Jadi sedang memulai untuk kalkulasinya. Nah, kemudian ini untuk progres itu terdapat current planning. Nah, ini sini adalah current planningnya atau arus planningnya, arus yang digunakan. Kemudian di sini waktu yang dibutuhkan. Nah, biasanya itu di awal-awal itu dia mempunyai sebuah perencanaan arus yang cukup besar. Semakin waktu yang dibutuhkan itu semakin panjang, maka nanti dia arus yang dibutuhkan semakin kecil atau semakin rendah. Nah, ini untuk distributionnya mungkin di sini cukup memakan waktu yang lama ya, karena sedang berproses ya, karena segala sesuatu itu butuh proses ya. Baper ya. Jadi di sini ada beberapa pesan ya. Kemudian sebenarnya tidak harus kita tunggu sampai selesai proses melakukan suatu progres ya, dan juga distributionnya, karena di sini memang cukup banyak terdapat cukup banyak site-site yang dibuat nanti. Nah, itu memang benar-benar cukup memakan waktu yang lama, karena saya juga sudah pernah melakukan simulasi ini dan tidak akan berhenti, karena proses ini adalah seperti kita melakukan proses simulasi secara nyata ya. Jadi mungkin kita pause saja. Nah, kita tidak harus menunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai adalah sampai kiamat. Jadi kita nggak usah sampai lama-lama, langsung saja kita commit ya. Karena di sini sudah melakukan proses dimana walaupun sebentar kita akan mengetahui progres dari sebuah alokasi PCI-nya. Kemudian kita klik commit. Ya, kemudian setelah itu kita close. Nah, ini sebenarnya kalkulasi itu saya berhentikan karena memang cukup memakan waktu yang lama ya. Nah, nanti teman-teman bisa atau Anda bisa cari sendiri atau bisa melakukan sendiri. Mungkin waktunya itu bisa memakan waktu 2-3 jam untuk mengetahui hasil dari kalkulasi untuk alokasi PCI-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan sebuah capacity planning untuk LTE. Ya, nanti kita ini sudah mulai masuk ke capacity-nya dengan cara kita pilih parameter. Mana parameter? Oh, ini. Ya, di tab parameter ini kita akan pilih radio network setting.
kemudian kita pilih radio barrier dan kita klik open tab. Nah, ini adalah sebuah modulasi yang digunakan. Terdapat beberapa barrier di sini. Barrier yang digunakan untuk modulasi tersebut itu kita menggunakan beberapa modulasi. Yang pertama QPSK 16 QAM, terus dan juga 64 QAM. Nah, dan juga ini adalah prosentasenya. Nah, dan juga di sini adalah terdapat coding rate-nya. Nah, dimana coding rate ini adalah sebuah prosentase penggunaan yang ada di modulasi tersebut ya, berdasarkan modulasinya. Nah, ini di sini capacity planning ini kita hanya mengetahui bukan seperti kita ingin mengetahui parameter-parameter, tidak, tetapi di sini kita hanya ingin mengetahui bahwa pada setiap site itu kan terdapat sebuah modulasi untuk membutuhkan suatu pengiriman sinyal. Nah, di sini biasanya yang sudah kita lakukan coverage planning itu kan pas pada saat simulasi itu terdapat sebuah modulasi dan juga terkadang modulasinya itu bertuliskan QPSK 1/12 atau 1/6. Nah, itu dia menggunakan coding rate berapa dan juga nanti barrier efisiensinya berapa. Nah, jadi yang pada saat kita melakukan di video yang sebelumnya, di sini sudah ditampilkan modulasi yang digunakan, coding rate-nya berapa dan efisiensi barriernya itu berapa, seperti itu. Jadi di sini kita hanya ingin mengetahui capacity planning untuk mencari session user throughput-nya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita akan melakukan sebuah proses untuk simulasi trafiknya. Nah, ini baru kita akan melakukan sebuah simulasinya. Nah, untuk simulasi trafik, dia akan membandingkan antara throughput hasil simulasi dengan metode Monte Carlo. Jadi dia akan dibandingkan dengan hasil planning pada atol yang sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan hasil planning itu adalah yang pada saat video yang kemarin ya, video yang atol yang tentang coverage planning. Nah, kemudian kita akan mengatur, yang pertama kita akan mengatur terhadap service atau layanannya dengan cara kita pilih tab parameter ya, terus kemudian kita pilih traffic parameter. Ya, ini ditutup mungkin traffic parameter ya. Nah, kemudian pada traffic parameter kita akan mengatur service-nya. Nah, di sini ada service video conferring, ada juga VoIP-nya. Nah, yang pertama videonya dulu. Oh iya, sebelumnya kita akan melakukan pada VoIP-nya dulu, voice. Nah, untuk voice di sini saya akan menggantikan namanya ya. Namanya menjadi saya tambahkan saja ya, Rio Void. Kemudian activity faktornya saya ubah menjadi untuk yang uplink itu 0,4, kemudian di downlinknya juga sama 0,4. Nah, selanjutnya untuk average nya tetap. Nah, kemudian di sini saya akan mengatur yang ada di tab LTI nya.
Nah, dengan cara QoS nya saya pilih 1, dan juga sebuah lower barriernya saya ganti menjadi 1, ini juga 1, dan juga min throughputnya itu saya ganti menjadi 0. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, ini sudah berganti. Kemudian di sini saya akan membuka yang video conference properties ya. Nah, di sini yang pertama saya akan atur yang generalnya dulu. Nah, di sini saya akan menggantikan covering, di sini ganti Rio video ya. Nah, kemudian average-nya itu saya ganti menjadi 512. Ini saya copy. Kemudian kita atur juga yang di tab LTE-nya. Nah, untuk video saya atur type-nya itu menjadi data, dan juga QoS-nya itu saya atur menjadi 4. Nah, selanjutnya untuk priority-nya saya ganti menjadi 5. Nah, selanjutnya untuk throughput-nya ya, untuk throughput-nya itu saya ganti untuk yang min throughput-nya menjadi 256. Untuk yang up dan down itu juga sama ya, 256. Ya, kemudian kita apply. Oh, salah, ternyata harus tetap voice ya. Jadi untuk type itu karena ini video ya, kita menggunakan sebuah voice karena sama-sama menggunakan suara ya. Kita oke. Oh iya, jadi untuk yang VoIP itu kita tidak menggunakan voice, tetapi kita akan menggunakan tipenya itu adalah tipe data. Tipenya itu menggunakan data ya. Terus kita apply ya, tadi sudah, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita akan mengatur sebuah environmentnya pada tab parameter. Kemudian kita pilih yang environment, terus kita pilih new. Kita akan membuat environment baru. Di sini kita ubah menjadi bebas. Kita menggunakan namanya bebas. Kemudian di sini ada sebuah tabel user profiles. Di sini yang pertama user profile-nya saya akan menggunakan sebuah standar user. Dan yang kedua untuk mobility-nya itu menggunakan tipe fix. Nah, dan juga untuk yang Density subscribe-nya itu density-nya itu menggunakan nilai 23987. Kemudian kita apply. Nah, ini sudah otomatis ini, kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengatur traffic map-nya juga pada tab geo. Kemudian kita atur yang di traffic map-nya. Kita klik kanan, kemudian kita buat map yang traffic map baru. Selanjutnya kita create. Nah, di sini kita akan memilih user profile yang tadi kita buat ya. Nah, kita pilih yang bebas.
Selanjutnya kita pilih yang polygon, sampai kita buka ya. Mungkin kita perbesar ya, hasilnya itu seperti apa. Ya, jadi di line itu kita buat lagi sama dengan skema yang ada di Cortex Planning-nya. Kita klik. Nah, dan juga mungkin kita bisa memperbesar gambarnya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya bisa saya tampilkan. Oh, tidak bisa ya. Jadi nanti hasilnya dia seperti ini. Nah, karena apa? Kita lihat di setiap sel ini dia sudah teratur ya, karena terdapat sebuah cluster ya, dimana cluster itu dia akan membuat atau memisahkan antar sel. Nah, di sini cluster ini adalah sebuah konsep untuk bentuk dari sebuah pemancar selnya ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini yang dibuat. Nah, kemudian jadi untuk traffic mapnya itu seperti ini ya, trafiknya, kepadatannya. Terus kemudian kita akan melakukan juga proses tahapan sebelum simulasi. Kita close saja. Nah, selanjutnya kita pilih di tab network. Terus selanjutnya itu melakukan simulation. Klik kanan, kemudian kita pilih new. Nah, di sini grup yang saya buat adalah grup Rio. Bebas ya. Nah, kemudian di sini tidak usah diubah-ubah kecuali kita checklist yang backhaul capacity. Nah, di sini kita klik backhaulnya. Terus kemudian kita pilih tab yang advance. Nah, di sini nanti untuk yang diubah hanya yang downlink traffic load dan uplink traffic loadnya. Yang di sini kita ubah menjadi 100%, dan yang di sini saya ubah menjadi 50%. Kemudian saya apply dulu, baru saya calculate. Nah, di sini dia akan mengetahui proses simulasi untuk mengkalkulasinya pada jaringan-jaringan yang ada di backhaul ini. Mungkin bisa kita perbesar. Ya, nanti untuk proses yang tadi itu akan ditampilkan pada proses hasil simulasi. Nah, jadi kita sudah melakukan tahap-tahap yang ada di simulasi trafik tersebut ya. Dan yang terakhir kita akan menampilkan hasil simulasinya. Nah, dengan cara kita pilih network. Ya, sudah simulation. Nah, di sini sudah saya buat ya tadi. Kemudian saya klik kanan untuk yang grup Rio tadi yang sudah dibuat grup tadi ya. Kemudian saya akan pilih average simulation. Nah, nanti kita akan melihat hasil dari simulasi. Nah, di sini adalah proses statistiknya. Mana sini terdapat beberapa pesan ya. Nah, ini nanti user yang digunakan usernya 0 dan sebagainya. Kemudian di sini untuk nilai-nilainya juga sama. Nah, ini set yang digunakan. Ini terdapat sebuah pesan ya.
di mana parameter ini sudah diberi pesan ya. Nah, ini proses penyetingan network settingnya dan juga simulasi untuk penambahan parameternya seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu tahap-tahap dalam proses melakukan sebuah capacity planning ya pada software Atoll. Nah, di sini jadi teman-teman silakan bisa melakukan simulasi tersebut ya. Nah, nanti dalam simulasi tersebut itu teman-teman itu dapat mengetahui di mana hasil parameter-parameter dalam melakukan dalam hasil simulasi pada coverage planning yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kurangnya itu datangnya dari saya dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.